Namun kita tahu kecerdasan buatan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan banyak peluang dan terobosan kecanggihan rumah sakit. Namun di sisi lain keamanan data harus terus dijaga seiring masifnya digitalisasi dan akses data yang terbuka lebar bagi adopsi AI. Kita akan mengulas lebih jauh tantangan adopsi AI bagi kecanggihan rumah sakit bersama Bayu Janitra Wiryo Atmojo, Chief Digital and Technology Officer PT Bunda Medik Tbk. Pak Bayu, apa kabar? Selamat datang di studio CNBC Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Ana. Iya Pak Bayu, bagaimana Bunda Medik memanfaatkan teknologi digitalisasi untuk bisa meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan? Iya, jadi dalam konteks Bunda Medik kita menghadirkan banyak opsi ya terkait dengan penerapan ini. Salah satunya adalah dengan kita hadirkan One Bunda sebenarnya. Nah, jadi ada 3 aspek yang kita coba deliver gitu ya. Yang pertama adalah dari konteks One Bunda ini adalah front face untuk para pasien mengakses layanan kita. Lalu yang kedua juga kita lakukan transformasi digital di sisi operasional. Ini tujuannya adalah untuk mendorong sebenarnya pelayanan medis kami jadi jauh lebih baik gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita juga memberikan support terhadap bisnis di mana kita hadirkan opsi-opsi untuk manajemen mengambil keputusan bisnis gitu. Jadi memang ini konteks yang kita hadirkan. Baik, tadi Anda sampaikan One Bunda. Yes. Lalu bagaimana platform ini dapat mengubah pengalaman pasien dari pendaftaran hingga pelayanan? Oke, jadi One Bunda ini memang kita hadirkan sebagai solusi untuk pasien. Pertama, mereka bisa akses One Bunda ini sebagai pintu depan ya, pintu depan untuk kita hadirkan layanan-layanan kami. Nah, dari sisi journey, sebenarnya One Bunda ini kita hadirkan konteksnya juga tidak hanya mendaftar. Jadi memilih layanan, bahkan sampai menunggu antrian itu bisa dilihat di One Bunda. Kita lengkapi One Bunda ini dengan beberapa teknologi ya. Walaupun mungkin terlihat sederhana, kami tidak menghadirkan super apps, tapi kita lakukan melalui PWA, jadi Progressive Web App yang lebih ringan digunakan, karena kami sadar bahwa penggunaan layanan rumah sakit ini bukan daily use gitu ya. Jadi kita kembangkan di dalam format PWA, sehingga sekarang setiap pasien di Bunda Medik ya, bahkan terakhir kita lihat 2 dari 3 pasien di Bunda itu sudah menggunakan One Bunda. Gitu. Baik, lalu bicara kecerdasan buatan atau AI begitu dalam proses digitalisasi ini, apa yang sudah dilakukan Bunda Medik dan juga bagaimana AI bisa mendukung integrasi sistem internal? Oke, jadi memang dalam aspek AI sendiri ya. Yang pertama kita utilisasi tahun 2023, kita kembangkan untuk AI terkait dengan pasien. Jadi saat ini kita hadirkan segmentasi pasien yang cukup deep gitu ya, dalam. Sehingga dalam prosesnya kita semua kalau datang ke Bunda itu experience-nya beda-beda. Jadi ada personalized content. Produk yang ditawarkan, layanan yang ditawarkan itu sangat relevan terhadap history kita sebelumnya. Itu yang pertama. Lalu juga terkait dengan adopsi AI di sisi lain, kita saat ini lagi melakukan tes juga di digital pathology. Di mana salah satu entitas kami, Bunda Medik, kita juga ada diagnos lab ya. Jadi memang kita lagi coba explore juga digital pathology, di mana ini kita bisa memberikan layanan yang lebih cepat dalam memberikan hasil lab kepada para pasien yang mungkin diduga mengidap kanker misalnya. Nah ini kita lagi lakukan beberapa pengembangan lah, sekaligus juga kita lakukan beberapa testing. Baik, kalau kita mendengar yang disampaikan pemerintah sebelumnya, kita ini kekurangan dokter spesialis katanya begitu ya. Lalu bagaimana teknologi AI ini mungkin bisa membantu keterbatasan dokter, dan juga yang satu lagi menjadi masalah itu adalah waktu tunggu pasien yang cukup lama. Iya, jadi saya bicara mungkin aspek waktu tunggu dulu ya. Waktu tunggu pasien itu sering terjadi karena tidak adanya kepastian. Jadi misalnya kepastian terkait dengan jadwal praktek, slot untuk pemeriksaan, sehingga yang kami lakukan adalah saat ini ketika seorang pasien mendaftar lewat One Bunda, itu kita akan kasih tahu. Jadi kita akan berikan auto notification melalui WhatsApp gitu ya, jam berapa harus datang, sehingga waktu tunggunya jauh lebih pendek. Itu yang pertama. Mereka melakukan step-step di dalam rumah sakit pun juga konteksnya
bisa benar-benar diukur. Dan yang terakhir yang kita sudah kembangkan itu adalah home drug delivery. Karena kalau kita lihat dari konteks pelayanan di rumah sakit, banyak sekali case-case di mana pasien itu menunggu karena nunggu obat, gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan, termasuk ada satu pendekatan lagi yang kita implementasi, itu adalah quick discharge. Di mana mungkin yang menggunakan penjamin asuransi butuh konfirmasi, itu bisa dilakukan secara paralel. Jadi pasien bisa pulang terlebih dahulu. Itu dari sisi pelayanan. Lalu dari sisi medis, banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan. Karena by the end of the day, Bunda Medik yang kita dorong adalah better outcomes. Di mana pasien bisa sembuh dengan baik, gitu ya. Melalui proses-proses yang tidak quote-unquote jelimet, gitu ya. Nah, kita kembangkan saat ini mulai. Jadi dalam menganalisa segala macam kita berikan namanya DST, Decision Supporting Tools. Baik. Gitu. Dan lalu apa yang menjadi tantangan utama yang mungkin dihadapi Bunda Medik dengan adanya perkembangan teknologi tersebut? Ya, mungkin tantangan paling utama adalah tadi mungkin sempat dibahas ya di awal tentang PDP ya. Jadi Personal Data Protection. Sesuai dengan UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, ini jadi case juga di mana kita saat ini melihat ini penting. Sehingga kita lakukanlah penguatan di sisi security, terus standarisasi keamanan, dan yang lain sebagainya. Nah, tantangan kedua adalah dari SDM itu sendiri. Karena industri dari healthcare sendiri kita lihat mungkin berbeda dengan financial industry yang perkembangan sangat agresif gitu ya. Nah, di sisi medis, di healthcare sendiri, ini mungkin agak lebih lambat. Sehingga memang tantangan tersendiri adalah bagaimana mendorong transformasi di sisi sumber daya manusia. Kita terus mengedukasi dan alhamdulillah Bunda Medik berhasil mendorong beberapa transformasi digital yang kita lakukan dari 2022 sampai dengan hari ini, gitu.